kembali lagi di podcast Ngobis, ngobrol seputar bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lailatul Karomah sebagai moderator dan dua bintang tamu saya. Yang pertama, Fadilatul Suhro sebagai bintang tamu pertama. Septiana sebagai bintang tamu kedua. Tema kali ini yaitu mengenai mengembangkan usaha. Menurut kalian berdua, apa itu pengembangan usaha? Menurut saya pribadi, mengembangkan suatu usaha merupakan suatu aktivitas yang meliputi identifikasi, pemeliharaan, dan akuisisi pelanggan dan peluang bisnis baru yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis dan probabilitasnya untuk jangka waktu yang panjang. Kalau menurut saya sendiri, perkembangan usaha adalah suatu kegiatan di mana usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang jasa demi mendapatkan suatu keuntungan itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengembangkan suatu usaha? Cara kita mengembangkan suatu usaha yang pertama bisa dengan cara mengamati perkembangan bisnis. Dengan cara kita melihat atau mengamati perkembangan bisnis yang terjadi, maka secara tidak langsung bisa meningkatkan kualitas bisnis kita itu sendiri. Yang kedua, dengan cara melakukan analisis tren pasar. Dengan menganalisis tren pasar, kita bisa mengetahui tren apa saja yang terjadi di pasaran. Dan yang ketiga yaitu kita bisa mengutamakan kualitas pelayanan. Karena apabila kualitas pelayanan kita sendiri sudah bagus, maka konsumen akan kembali lagi untuk membeli barang atau produk kepada toko kita. Dan yang keempat yaitu dengan cara meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan kita memiliki karyawan yang berkualitas, maka bisa membuat atau membantu pelanggan dengan cara memuaskan mereka. Dan sumber daya manusia yang berkualitas ini sendiri secara tidak langsung juga membantu untuk memajukan bisnis yang sedang kita jalani. Dan yang terakhir, menciptakan inovasi produk secara rutin supaya produk yang kita jual itu tidak monoton itu saja, melainkan bisa bervariasi. Kalau menurut saya, yang pertama itu kita harus meningkatkan promosi, dimana untuk menarik konsumen kita harus melihat kualitas barang kita itu sendiri untuk menarik perhatian para konsumen itu sendiri. Kemudian kita harus memberi diskon kepada konsumen sehingga konsumen itu tertarik terhadap produk kita itu sendiri. Kemudian kenali kompetitor dan memperluas jaringan. Kita tidak hanya memiliki usaha di tempat itu saja, tetapi kita harus memperkembangkan usaha kita juga. Dan yang terakhir itu sama seperti bintang tamu pertama, di mana kita harus meningkatkan sumber daya agar usaha kita lebih berkembang lagi. Selanjutnya, apa tujuan dari pengembangan usaha? Tujuan dari pengembangan usaha ini sendiri seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk meningkatkan daya saing perusahaan dengan cara meningkatkan daya saing perusahaan, maka kita dapat bersaing dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dan meningkatkan peluang untuk mencapai kesuksesan dalam jangka waktu yang panjang. Kalau menurut saya, untuk meningkatkan profitabilitas bisnis atau kemampuan bisnis untuk menghasilkan suatu keuntungan lebih dengan menggunakan semua modal yang kita miliki oleh bisnis tersebut itu sendiri. Lalu bagaimana cara usaha tersebut produknya dapat dikatakan berbeda dengan produk orang lain? Mungkin dengan cara menciptakan produk yang unik sehingga sulit untuk
ditiru oleh kompetitor yang lain, karena apabila kita bisa menciptakan suatu produk yang unik atau khas dari kita sendiri, maka kompetitor yang lain atau pesaing yang lain akan sulit meniru produk yang kita punya. Selain itu, dengan cara mengamati kompetitor dalam membuat produk dan mereknya, dengan begitu kita bisa menemukan hal-hal yang belum dimiliki oleh pesaing untuk dijadikan keunggulan dalam bisnis yang kita jalani. Kalau menurut saya, untuk membuat produk usaha yang terlihat berbeda dari produk orang lain itu sendiri, kita harus mempertimbangkan untuk lebih fokus pada keunikannya, inovasi dan atau fitur khusus yang membedakannya. Dan kita dapat melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi dan menawarkan fitur tambahan yang unik atau menggunakan desain yang menarik perhatian para konsumen. Dan yang terakhir, itu sangat penting untuk mengkomunikasikan nilai tambah produk melalui branding dan pemasaran yang lebih kreatif lagi. Apa keuntungan dari terciptanya brand image? Keuntungan dari terciptanya brand image ini sendiri yaitu dapat membantu menciptakan perbedaan dengan pesaing yang lain, sehingga perusahaan akan mudah dikenali oleh konsumen, memudahkan perusahaan untuk mendapatkan investor baru guna mengembangkan suatu produk. Kalau menurut saya, yang pertama itu peluang bagi produk atau merek untuk mengembangkan diri dan memiliki prospek usaha yang bagus. Kemudian yang kedua, dapat menjadi pemimpin, di mana dapat memimpin produk untuk semakin lebih sistem keuangan yang bagus dan menciptakan loyalitas konsumen. Dan yang terakhir, dapat membantu dalam efisiensi marketing karena merek telah berhasil dikenal dan diingat oleh konsumen. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah untuk mempertahankan brand image? Langkah-langkah untuk mempertahankan brand image ini sendiri yaitu dengan melakukan strong communication program atau program komunikasi yang kuat. Karena dengan apabila kita memiliki program komunikasi yang kuat, akan mempermudahkan kita dalam bersaing dengan perusahaan yang lain. Yang ketiga yaitu ada time and consistency, atau waktu dan konsistensi harus dipikirkan secara matang dan baik supaya kita bisa mengendalikan antara waktu dan konsisten. Kalau menurut saya, langkah untuk mempertahankan brand image itu sendiri, yang pertama mudah diingat dan disebutkan, seperti memberikan simbol, logo, nama yang digunakan hendaknya menarik konsumen, unik sehingga perhatian masyarakat, mudah untuk diingat dan dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian memiliki makna, di mana elemen merek hendaknya memiliki makna maupun penjelasan atau deskripsi dari produk itu sendiri. Yang ketiga, dapat lebih fleksibel, mudah dimengerti dan tetap diterima oleh pasar, bahkan budaya lain. Dan yang terakhir itu lega, di mana brand elemen tersebut sah menurut hukum dan undang-undang yang berlaku sehingga berada di bawah perlindungan hukum itu sendiri. Apa manfaat brand image bagi konsumen? Manfaat bagi konsumen yaitu pengguna akan lebih mudah memiliki produk atau jasa yang mana akan dipilih untuk memenuhi kebutuhan karena dapat melihat track record yang baik dari produk atau jasa dari sebuah perusahaan yang memiliki brand image yang baik juga. Apakah dengan terciptanya produk bermerek dapat menciptakan kepuasan pelanggan? Kalau menurut saya, terciptanya suatu produk bermerek belum tentu bisa menciptakan kepuasan bagi pelanggan, karena setiap pelanggan memiliki sikap dan karakteristik yang berbeda-beda, di mana terkadang ada juga
konsumen yang lebih nyaman dan lebih puas apabila tidak menggunakan barang-barang atau produk yang bermerek. Dan begitupun sebaliknya, ada juga konsumen yang hanya bisa puas apabila menggunakan suatu produk yang bermerek. Oleh karena itu, merek tidak dapat menjamin bisa menciptakan kepuasan pelanggan. Kalau menurut saya, terciptanya produk bermerek memiliki potensi untuk menciptakan kepuasan pelanggan karena mereka yang kuat dapat membawa nilai tambah, kualitas yang konsisten, dan identifikasi yang mudah bagi pelanggan. Namun, kepuasan pelanggan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kinerja produk, layanan pelanggan, dan pengalaman keseluruhannya. Bagaimana cara kita mengukur kepuasan pelanggan? Cara kita untuk bisa mengukur kepuasan pelanggan yaitu dengan cara menyediakan keluhan dan saran konsumen. Dengan begitu, kita akan mengetahui keluhan dan saran yang diberikan konsumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Melakukan survei kepuasan pelanggan untuk mengevaluasi sistem pelayanan yang diberikan. Apakah pelayanan yang sudah kita berikan sudah sesuai dengan kepuasan pelanggan atau tidak? Karena secara tidak langsung, kritik dan saran maupun survei kepuasan bisa meningkatkan atau memajukan suatu perusahaan tersebut. Kalau menurut saya itu sendiri, ada beberapa cara untuk mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama itu harus melakukan survei kepuasan pelanggan. Melakukan survei secara berkala kepada pelanggan dengan pertanyaan terkait pengalaman mereka dengan produk atau layanan yang perusahaan itu sendiri yang punya. Kemudian melakukan Net Promoter Score atau NPS, mengukur sejauh mana pelanggan bersedia merekomendasikan produk atau layanan Anda kepada orang lain. Kemudian melakukan analisis umpan balik, di mana mengumpulkan dan menganalisis umpan balik pelanggan dari berbagai sumber seperti ulasan online, media sosial, dan email. Selanjutnya, tingkat retensi, melihat beberapa banyak pelanggan yang tetap berlangganan atau berbelanja kembali setelah menggunakan produk atau layanan yang Anda miliki. Kemudian mengukur kinerja produk, di mana kita harus melihat tingkat penggunaan produk, jumlah kualitas, jumlah keluhan, dan perbandingkan dengan standar kualitas yang mereka miliki. Kemudian kita harus mengukur jangka waktu pelayanan, di mana mengukur waktu respon dan resolusi masalah dengan pelanggan dalam layanan pelanggan itu sendiri. Lalu bagaimana teknik meningkatkan mutu layanan dalam bisnis? Tingkat meningkatkan mutu layanan dalam bisnis ini sendiri bisa dilakukan dengan cara menerapkan pelayanan khusus atau spesifik kepada konsumen, di mana kita sebagai wirausahawan bisa menginginkan sesuatu yang berbeda atau spesifik dibandingkan dengan wirausahawan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu bisa dengan cara berkomunikasi secara personal kepada konsumen, atau bisa juga disebut dengan istilah relationship marketing, di mana pada prinsip ini didasarkan pada keadaan untuk mempertahankan konsumen agar lebih menyukai produk kita. Kalau menurut saya, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu layanan dalam bisnis. Di antaranya yaitu yang pertama, pelatihan karyawan, di mana kita harus melatih karyawan kita itu sendiri dalam melayani konsumen. Apakah ramah atau tidak, apakah dapat merugikan suatu perusahaan kita itu sendiri, apakah dia jujur terhadap perusahaan kita itu sendiri. Kemudian kita harus memiliki umpan balik pelanggan, seperti terima masukan dari pelanggan secara teratur dan tanggaplah terhadap saran atau kritik yang diberikan. Kemudian pengukuran kinerja untuk menilai mutu layanan seperti kecepatan tanggapan,
dan tingkat kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir itu memberikan inovasi, terus eksplorasi cara baru untuk memberikan layanan yang lebih baik dan unggul dibandingkan pesaing lainnya. Jadi, kesimpulan dari pengembangan usaha adalah sekelompok kebijakan, perencanaan, tujuan, dan aktivitas usaha atau perusahaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis dan mempertahankan keberlangsungan bisnis sehingga mencapai kesuksesan. Selain untuk mencapai kesuksesan, tujuan utama dari pengembangan usaha yaitu untuk memberikan nilai dan manfaat yang maksimal kepada konsumen serta untuk menambah omset penjualan. Cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Komen, And subscribe. Dadah. dadah.